teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Najwa. Nah, jadi aku hari ini seperti biasa aku mau cerita-cerita lagi sama kalian. Jadi seperti biasanya pada hari Senin aku masuk kuliah dari pagi sampai sore, itu selama 6 bulan berulang-ulang terus seperti itu. Setiap minggunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu aku masuk kuliah ya. Nah, di Senin kemarin itu aku masuk kuliah, ada mata kuliah namanya public speaking kan. Nah, aku itu kemarin kebagian presentasi lagi. Jadi kita itu di mata kuliah public speaking itu kita presentasinya 2 kali, pas di awal sama pas di akhir ini, sebelum UTS sama setelah UTS kita presentasi lagi. Nah, kemarin itu kelompok aku tuh presentasi pertama materinya tentang persiapan public speaking gitu kan. Ada persiapan mentalnya, terus habis itu persiapan performanya, persiapan simboliknya, persiapan bahasanya, terus habis itu persiapan penampilannya kayak gimana, kayak gitu. Nah, aku itu menjelaskan tentang persiapan bahasa verbal. Jadi apa sih yang harus disiapin buat kita berbicara di depan umum gitu kan. Nah, aku tuh menjelaskan ada 5 persiapan yang harus kita siapkan untuk berbicara di depan umum. Ini persiapan dalam bahasa verbal ya. Nah, yang pertama itu ada persiapan materinya. Sebelum kita berbicara di depan umum, pastinya kita harus mempersiapkan apa yang ingin kita bicarakan. Terus juga kita, selain kita mempersiapkan materinya gitu ya, kita harus memahami isi dari materi tersebut. Kenapa kita harus memahami? Karena supaya pas di depan umum itu kita tidak ragu lagi, terus kita jadi lebih percaya diri, terus juga kita enggak terpaku sama teks gitu kan. Orang pasti bisa ngeliat kan kalau misalnya seseorang itu terpaku sama teks, dia pasti akan mengingat-ingat materinya gitu kan. Kalau misalnya kita bisa memahami gitu, kita bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri. Nah, yang dimana itu tuh lebih enak gitu loh, lebih enjoy untuk kita menyampaikan juga. Jadi kita tuh harus memahami nih apa yang ingin kita bicarakan di depan umum. Terus selanjutnya ada kejelasan artikulasi. Nah, artikulasi ini kan ya teman-teman berkaitan dengan kejelasan dalam mengucapkan kata-kata. Jadi kalau misalnya kita berbicara gitu ya di depan umum, kata-katanya tuh harus jelas gitu. Kenapa? Karena biar orang-orang juga mengerti, paham apa yang kita maksud gitu kan. Terus agar tidak salah paham juga. Kalau misalnya kita ngomong gitu, terus artikulasi kita nggak jelas, orang-orang kan pasti bakal bingung. Tadi dia ngomong apa sih gitu kan? Terus kayak, emang tadi dia bilang kayak gini ya? Oh, bilangnya kayak gini sih. Padahal yang kita maksud tuh bukan itu gitu kan. Karena artikulasi kita nggak jelas, jadi bikin orang tuh salah paham. Nah, selanjutnya ada variasi vokal. Nah, variasi vokal ini kan cara kita mengatur berbicaranya kita. Bagaimana kayak temponya kayak cepat atau lambat, terus volumenya kencang, keras atau pelan gitu kan. Terus juga ada penekanan dalam kata-kata tertentu. Terus juga aku menjelaskan tentang intonasi. Nah, intonasi kan naik turunnya nada ya. Biasanya kalau misalnya kita berbicara tuh ada kayak di akhir kalimat kita menurunkan nada, terus di awal kalimat kita bisa menaikkan, kayak gitulah. Pokoknya kayak contohnya itu reporter atau pembawa acara. Nah, kayak gitu kan dia memiliki intonasinya gitu kan kalau ngomong. Nah,
Kenapa intonasi ini harus dipersiapkan? Karena kalau misalnya kita berbicara datar gitu ya, kita ngomongnya datar doang itu pasti orang juga ngeliatnya juga ngedengernya juga kayak nggak tertarik gitu, bosan. Jadi intonasi ini tuh supaya kita supaya audiens juga tertarik gitu dengan apa yang kita bicarakan, tertarik sama pembicaraan kita gitu kan. Terus pemilihan kata. Nah, pemilihan kata ini penting untuk dipersiapkan. Kenapa? Karena kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya, bahasa yang sederhana gitu. Terus juga pemilihan kata juga harus disesuaikan dengan penempatannya. Jadi kalau misalnya pada anak remaja kayak gimana pemilihan katanya, harus kayak lebih santai gitu kan. Terus pada ibu-ibu juga kayak gimana, kita jangan menggunakan jangan menggunakan istilah-istilah yang familiar gitu kan, istilah-istilah yang sulit dipahami ketika berbicara dengan ibu-ibu misalnya kayak gitu kan. Nanti ibu-ibunya nggak ngerti, nggak paham apa yang kita omongin. Kalau misalnya kita menggunakan kata-kata, kita memilih kata-kata yang terlalu sulit, yang istilah-istilah yang familiar di kalangan ibu-ibu kayak gitu guys. Aku menjelaskan materi tentang persiapan bahasa verbal seperti itu. Oke, sekian dari aku. Kapan-kapan lagi. Dadah.